Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Atika Niki. Nah, di video kali ini aku akan berbagi resep kue tiaw goreng di jualannya aku ya. Nah, sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Oke, mari kita siapkan bumbunya ya. Ini tuh untuk bumbu halus, ada kemiri dan ebinya juga udah disangrai, bawang merah serta bawang putih. Untuk ukurannya udah aku tulis ya. Nah, di sini tuh kita blender, boleh juga ya kalau diulek. Cuman karena aku jualan agak sibuk-sibuk gitu, jadi aku cari yang praktis yaitu dengan di blender. Oke, langsung saja siapkan wajan. Nah, udah dikasih minyak gitu ya, minyaknya sedikit aja. Kemudian, nah ini bumbu halusnya yang udah di blender tadi, kasih 1 sendok makan untuk 1 porsi seperti yang aku jual ya. Tumis ya sampai wangi dan sampai agak mengering gitu si bumbunya, karena kalau misalkan enggak kering nanti bumbunya akan terasa langu gitu. Nah, jangan lupa ya tambahkan sambal kalau pengen kue tiaw gorengnya pedas. Kalau misalkan nggak pengen pedas ya nggak perlu dikasih sambal. Misalkan bisa buat anak-anak atau orang yang seleranya nggak pedas bisa tanpa sambal. Nah, ini tuh sambalnya udah aku sediain ya. Jadi aku tuh kan jualannya nggak cuman kue tiaw goreng aja, jadi jualan Indomie, seblak, terus sama kue tiaw goreng ini. Ya pokoknya untuk menu-menu aku yang lainnya. Jadi nanti kalau misalkan ada kesempatan lagi aku akan share video resep-resep jualannya aku ya. Kemudian masukkan telur, ini telurnya utuh, cuman kalau aku nyarinya agak kecil ya karena buat jualan gitu. Telurnya sambil diorak-arik ya, ini tuh sampai setengah mateng, baru nanti kita kasih air sedikit, airnya nggak terlalu banyak ya. Itu sambil diaduk-aduk ya sampai nanti setengah mateng gitu, biar telurnya nggak terlalu hanyir. Kalau misalkan udah agak mateng nanti baru dikasih air. Nah, kalau misalkan belum mateng terus diaduk-aduk gitu nanti masakannya atau kue tiawnya itu akan terasa hanyir atau amis. Nah, ini tuh udah setengah mateng baru aku masukkan air. Cuman sama aku nggak diaduk dulu ya, pasti kalau misalkan diaduk itu telurnya pecah dan nanti bisa bikin baunya hanyir atau amis. Dan jangan lupa ya kasih perbumbuan kayak garam, micin atau penyedap. Boleh di skip kalau misalkan enggak pakai, maksudnya bagi yang enggak pakai micin atau penyedap bisa diganti dengan kaldu jamur. Tapi tetap ya aku pakai kaldu jamur juga. Kasih saus tiram, kemudian kecap. Terus kalau yang pengen pedas juga dikasih saus sambal. Ini tuh yang pedas gitu. Jadi kalau misalkan yang nggak pedas bisa diganti dengan saus tomat. Ini tuh fungsinya biar rasanya sedap-sedap, apa ya, ada asam-asamnya gitu kalau pakai saus. Ditunggu ya sampai airnya menyusut dan agak berkurang gitu. Nah, ini tuh sebelum kue tiawnya dimasukin, aku masukin dulu sayuran kayak kol, sawi putih, kemudian sawi hijau atau cesim. Tapi sayurannya bebas ya, sesuai selera teman-teman sekalian di rumah kalau misalkan nanti bikin. Cuman kalau pas aku jualan, aku pakainya 3 macam sayuran yang tadi. Nah, kemudian ini tuh diaduk-aduk lagi ya biar kebumbuin gitu si sayurannya, biar ngeresep ke sayurannya juga. Nah, nanti baru kita masukkan si kue tiawnya. Nah, di aku itu aku plastikin ya kue tiawnya seberat 150 gram. Jadi kalau misalkan mau masak tinggal ngambil dan tinggal nuang. Nah, seperti ini ya. Aku masukin plastik yang bening-bening gitu, yang tipis itu. Jadi kalau misalkan ada yang beli nggak perlu nimbangin lagi. Kita aduk-aduk, soalnya kalau kue tiaw udah masuk ini tuh cepet lengket gitu ya ke wajannya.
Sambil diaduk-aduk ya, soalnya kalau udah kue tiaonya masuk itu cepet banget lengket dan takutnya bisa gosong gitu kalau misalkan nggak diaduk. Dan jangan lupa sambil dicicipin nanti kurang apanya nanti kita bisa tambahin. Nah itu diaduknya sampai airnya itu agak menyusut dan kue tiaonya itu agak mengering gitu. Jadi enggak terlalu nyemek tapi selera sih ya. Soalnya ada juga pelanggan yang pengennya itu kue tiaonya agak nyemek gitu atau agak berair. Masak kue tiao ini termasuknya masak yang agak cepet dan praktis gitu ya, enggak terlalu lama. Enggak seperti masak kayak seblak, indomie nyemek dan lain-lainnya. Dan apalagi kalau misalkan kita udah punya stok bumbu yang banyak, pasti cepet banget kalau misalkan ada orderan kue tiao goreng seperti ini. Nah ini tuh udah agak mengering ya kue tiaonya, nanti kita matikan kompornya. Nah ini tuh aku kan jualan minuman juga ya, jadi kadang suka ada air atau bekas minuman yang netes, jadi aku harus sambil ngelap-ngelap gitu. Jadi enak banget kalau misalkan tempat packingannya atau mejanya itu bersih ya. Ini aku mulai packing, kebetulan itu tadi ada yang order kue tiao goreng. Jadi ini aku packingnya pakai styrofoam yang ukuran kecil, yang kotak gitu. Nah aku lapisin lagi ya sama plastik, baru aku tuang kue tiaonya ke dalam wadahnya sini. Mungkin kalau untuk di daerah lain bisa disesuaikan ya untuk harga-harganya. Cuman kalau di daerahnya aku bikin harga segini itu seporsi 10.000. Ini tepatnya di Kota Karawang ya, di Kecamatan Klari. Oke, dan yang terakhir aku kasih potongan timun ya, beberapa aja. Ini itu untuk mempercantik dan untuk kayak lalapan lah ya. Kemudian di atas timunnya aku kasih bawang goreng. Demikianlah video resep jualannya aku kue tiao goreng. Semoga teman-teman bisa mencobanya ya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.